Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 28 hari Rabu pagi 28 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi untuk Roja TV, Radio Roja dan seluruh media yang mengikuti kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Sejatinya pada kajian setiap Rabu pagi untuk Roja TV, Radio Roja adalah membaca kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita mengambil kajian tematik karena mendekatnya bulan Ramadan, bahkan mungkin hanya sekitar beberapa jam lagi saja bulan Ramadan, bisa dihitung lah. Sekarang hari Rabu tanggal 28 Sya'ban, besok hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita berpuasa tanggal 1 Ramadan hari Jumat ataupun 1 Ramadan hari Sabtu. Kita tunggu pemerintah mengumumkan masuknya bulan Ramadan. Oleh karena itu, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menggapai berkah Ramadan. Menggapai berkah Ramadan. Ahibati hafizakumullah taala, tema ini sengaja saya angkat sebagai persiapan kita untuk memasuki
bulan Ramadan. Dan untuk tahun ini khususnya, bulan Ramadan terasa berbeda dan sangat berbeda, dikarenakan kita berpuasa dalam keadaan mewabahnya penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera tanpa tunda mengangkat penyakit COVID-19 tersebut dari atas muka bumi ini. Allahumma amin. Dan oleh karenanya benar-benar terasa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Jumada wa Ramadan." Yang artinya itu adalah bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya, terletak antara bulan Jumada dengan bulan Ramadan. Dan sebagaimana sudah saya katakan, benar-benar bulan Sya'ban kali ini melalaikan sebagian orang karena terlalu sibuk dengan pembicaraan COVID-19, sehingga hangatnya penyambutan bulan Ramadan pun terasa berkurang. Nah, inilah sebab kenapa saya mengangkat tema ini, agar menghimbau kepada kaum muslimin, bagaimanapun keadaan kita, sempitnya keadaan sebagian orang dengan menghadapi COVID-19 ini, maka tetap kita wajib bergembira. Kita harus bersyukur, kita harus riang gembira dengan datangnya Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah ini, 1441 Hijriah. Jadi itu tujuan utama, agar mengangkat perasaan kaum muslimin bahwa kita sedang menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang semestinya kita harus hadapi, kita harus sambut dengan sukacita. Maka kaum muslimin hafizakumullahu ta'ala, kita mengangkat tema menggapai berkah Ramadan. Berarti secara tidak langsung tema ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi ayolah kaum muslimin, saya tahu kita semua sempit dengan COVID-19, tapi ayolah tetap bergembira, tetap menyambut dengan sukacita Ramadan, tetap bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau seakan-akan ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya pada waktu itu. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam keadaan sempit mewabahnya COVID-19, tetaplah tersenyum,
karena Anda akan berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam keadaan sempit mewabahnya COVID-19, tetaplah sukacita, karena Anda berhadapan dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Tersenyumlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Bahkan langit pun bergembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa kita tidak bergembira? Sekali lagi, walaupun dengan sempitnya keadaan saat mewabah COVID-19, ayo bergembira. Langit-langit dibuka. Di dalam riwayat yang lain, tuftahu fihi wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Tidak ada yang tertutup satupun. Seluruh pintu-pintu surga dibuka. Subhanallah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka Jahannam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan diikat dengan rantai pemimpin-pemimpin syaitan dan jin. Kemudian ada keberkahan Ramadan yang sangat luar biasa, dan ini yang senantiasa selalu didamba-dambakan oleh orang-orang yang tahu hakikat Ramadan, hakikat berkahnya Ramadan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya sebuah malam lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah apabila seseorang yang beribadah pada malam tersebut yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya ini lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Alangkah indahnya. Kenapa kita tidak bergembira? Walaupun sekali lagi kita dilanda mewabahnya COVID-19, semuanya serba terbatas, tetapi bersukacitalah, bergembiralah. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari segala kebaikan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, dakhala Ramadan, telah masuk ke dalam bulan, telah datang bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini setelah menghampiri kalian. Bayangkan, rasakan, resapkan di dalam hati, seakan-akan di hadapan kita ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Bulan ini telah datang kepada kalian, wahai kaum muslimin. Kenapa tidak bergembira? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bersukacita. Makanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin mulai saat sekarang, sehari 2 hari ini sebarkan pesan-pesan indah tentang Ramadan. Semua dari kita, terutama yang mempunyai media sosial, sebarkan selamat datang Ramadan Mubarak, marhaban Ramadan Mubarak. Sebarkan bahwasanya kaum muslimin tetap bersukacita
sebarkan bahwasanya kaum muslimin tetap bersyukur kepada Allah di tengah mewabahnya COVID-19. Sebarkan, kita tetap bersukacita dengan datangnya Ramadan. Sebarkan, buat video kah, buat flyer kah, buat tulisan kah, sebarkan di tengah kaum muslimin. Kita sekarang menghadapi Ramadan, bulan penuh berkah. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, saya berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kaum muslimin menghadapi Ramadan dalam keadaan mewabahnya penyakit COVID-19. Maka semoga ini adalah rahmat, berkah, karunia dari Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pahala yang lebih besar lagi untuk kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya ujian. Puasa saat mewabahnya COVID-19, yakini baik-baik, berhusnudzan kepada Allah. Ini keinginan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tetap mendapatkan pahala, bahkan pahala yang lebih besar daripada Ramadan sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kaum tersebut. Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Itu tanda cinta Allah. Kita berpuasa, ujian dari Allah. Saat mewabahnya penyakit COVID-19, ditambah lagi ujian dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah lebih cinta kepada kita. Maka barang siapa yang ridha kepada Allah, baginya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang menggerutu, siapa yang mengeluh, saya yakin betul di luar sana kaum muslimin ada yang kekurangan, ada yang terkena positif penyakit COVID-19, ada yang sedang terbaring, ada yang jauh dari keluarga, para tenaga medis tidak bisa bertemu dengan keluarga, ada yang penghasilannya stop, ada yang di PHK. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman radhiya falahu ridha." Siapa yang ridha kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Dunia sementara, apa ikhwan. Keridhaan Allah adalah nikmat yang tidak pernah bisa dibayar dengan apapun. Makanya jangan waman sakhit falahu sukht. Jangan seseorang menggerutu, menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak tahu menahu, maka baginya kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita senantiasa tetap tersenyum, tetap bersukacita menghadapi bulan Ramadan. Sekali lagi saya katakan, sebarkan kebahagiaan kaum muslimin. Marhaban ya Ramadan, marhaban Ramadan Mubarak 1441. Sebarkan, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebarkan. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, berdasarkan hadis ini kita akhirnya mengetahui bahwa Ramadan bulan penuh dengan berkah. Tema kita adalah menggapai berkah Ramadan. Saya punya 2 poin dalam kajian ini. Yang pertama, membuktikan bahwa Ramadan penuh dengan berkah. Yang kedua, bagaimana cara menggapai Ramadan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita akan buktikan berdasarkan dalil-dalil naqli syar'i sahih bahwasanya Ramadan memang syahrun mubarak,
bulan yang penuh dengan berkah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh kitab suci, dan yang paling utama adalah Al-Qur'anul Azim. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Ahibati hafizakumullah taala, Al-Hafidh Abu Ismail Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, laqad madahallahu ta'ala syahra as-siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil Azim fihi. Sungguh Allah telah memuji bulan puasa dari seluruh bulan-bulan yang ada dengan memilih bulan puasa di samping bulan-bulan yang lain untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran yang agung. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tetapi seluruh kitab-kitab suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Nabi Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihi salam fi awal lailatin Ramadan wa unzilatit Taurat li sittin madina min Ramadan." Diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim pada malam pertama dari bulan Ramadan, dan diturunkan Taurat pada malam ke-7 dari bulan Ramadan, diturunkan Injil pada malam ke-14 dari bulan Ramadan, wa unzilal Qur'an bi 24 khalat min Ramadan, dan diturunkan Al-Quran pada malam yang ke-25 dari bulan Ramadan. Ini keberkahan Ramadan yang pertama, bukti keberkahan Ramadan yang pertama. Allah memilih Ramadan dari seluruh bulan yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci di dalamnya, karena keberkahan Ramadan. Bukti keberkahan Ramadan yang kedua, di dalam bulan Ramadan Allah membukakan seluruh pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Menutup seluruh pintu neraka Jahannam, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Mengikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Alangkah berkahnya Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika pada malam pertama bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatil jinn," dan maka para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, tidak ada yang dan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwasanya
yang dimaksud dengan diikatnya para pemimpin jin dan syaitan, Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min talqis sahih Muslim, dan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa qila kaifa nara asy-syurur wal ma'asi waqi'atan fi Ramadan katsiran falau suffidat asy-syayatin lam yaqa' dzalik. فالجواب أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه ووعيت آدابه أو المصفت بعض الشياطين بعض الروايات. Lihat, subhanallah, ini keberkahan Ramadan. Kalau ada yang bertanya bagaimana kita melihat keburukan maksiat tetap terjadi dalam bulan Ramadan, banyak. Tetap terjadi banyak dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya para pemimpin jin dan syaitan diikat dengan rantai, maka tidak akan terjadi keburukan dan maksiat tersebut. Maka jawabannya adalah sesungguhnya para syaitan, pemimpin jin, diikat dengan rantai untuk orang-orang yang berpuasa, yang puasanya senantiasa selalu menjaga syarat-syaratnya, selalu memperhatikan adab-adabnya. Ini jawaban yang pertama, dan ini merupakan keutamaan Ramadan, keberkahan Ramadan. Atau jawaban yang kedua, bahwasanya yang diikat dengan rantai hanyalah pemimpin-pemimpinnya, dan ini juga merupakan keutamaan Ramadan. Ahibati, jawaban yang ketiga, awil maqsudu taqlilus syururi fih, atau maksudnya adalah sedikitnya orang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Makanya ditutup rapat-rapat, tidak ada satupun yang terbuka dari pintu-pintu neraka jahanam. Dibuka lebar-lebar, tidak ada satupun yang tertutup dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah isyarat taqlilus syurur fih, sedikitnya orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Ini keberkahan Ramadan. Kemudian kata beliau, wa hadza amrun mahsus, dan ini perkara yang bisa dirasakan. Fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi, terjadinya maksiat di dalam bulan Ramadan lebih sedikit dibandingkan pada selain bulan Ramadan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wa yunadi munadin, lalu ada suara yang berseru, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi asy-syarri aqsir. Wahai penjadi kebaikan, sambutlah. Sekarang Anda dalam bulan Ramadan, seakan-akan rasakan ini, resapkan di dalam hati. Seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan kita, wahai kaum muslimin yang sedang susah, Anda dalam bulan Ramadan cari kebaikan, ayo sambut Ramadan. Wahai kaum muslimin, Anda sedang dalam keadaan susah, jangan bermaksiat, cukupkan, Anda dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Ini keberkahan yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ditutup dengan rapat-rapat pintu neraka jahanam, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Diikat dengan rantai pemimpin jin dan syaitan, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dalam bulan Ramadan di setiap malam Ramadan. Alangkah berkahnya. Tidakkah ini membuat kita tersenyum? Tidakkah ini membuat kita sukacita menghadapi Ramadan? Kemudian yang ketiga, Ramadan keberkahannya dilihat dari sisi di dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ahibati hafizakumullah, dari mana berkahnya?
Dan kita katakan umur kita tidak sampai 70. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan umur umatnya hanya 60-70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada antara 60-70 tahun saja. Tidak lebih dari itu. Sedikit yang lebih darinya. Ini beribadah satu malam Ramadan, satu malam Lailatul Qadar lebih utama daripada beribadah 83 dekati 10 hari terakhir Ramadan. Saya akan jelaskan lagi perkataan-perkataan para ulama tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dan juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azza wa jalla 'alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, diikat dengan rantai di dalamnya pemimpin jin dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Begitu juga hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan kebaikannya kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Ini yang ketiga. Keberkahan Ramadan sudah kita buktikan. Yang keempat, berkahnya Ramadan disebut dengan syahrud du'a. Kenapa? Bulan berdoa. Kenapa? Karena di dalam Ramadan Allah mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa. Maka kita dalam keadaan sempit, mewabahnya penyakit COVID-19 ini, berdoa kepada Allah dalam bulan Ramadan agar Allah mengangkat. Wallahi, demi Allah, tidak akan ada yang bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini kecuali dengan izin Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa menghentikannya dan mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasul, ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, ayat 186. Sebelumnya saya ingin Allah menceritakan tentang puasa Ramadan pada Al-Baqarah ayat 183 sampai kepada 187. Ini ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan. 183, 187 dari Al-Baqarah. Nah, di 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Berdoalah mereka kepadaku, wal yu'minu bi, dan yakinlah mereka kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini ayat seakan-akan isyarat bahwasanya Ramadan bulan doa, karena Allah lebih mengabulkan doa saat berdoa di dalam Ramadan, bulan penuh berkah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap siang dan malam, dan di setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Atraful Musnad, bahwa yakni fi Ramadan, hadis tersebut maksudnya adalah di dalam bulan Ramadan. Hadis tersebut adalah dalam bulan Ramadan. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'a, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, yakni fi Ramadan, wa inna likulli muslimin fi yawmin wa lailah da'watan mustajabah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hamba-hamba di setiap hari dan malam, yaitu dalam bulan Ramadan, hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan sesungguhnya setiap muslim pada siang hari dan malam di dalam bulan Ramadan memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, berkahnya bulan Ramadan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu bulan Ramadan, mengerjakan salat Jumat kepada Jumat yang lain bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Jika dosa-dosa besar, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Jika dosa-dosa besar, dijauhi. Ini keberkahan Ramadan yang kelima, yaitu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bulan ampunan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itu keberkahan yang kelima. Jadi saya ulangi, keberkahan yang pertama, Ramadan bulan berkah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab suci. Yang kedua, Ramadan di dalamnya terdapat keberkahan karena di dalamnya dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat dengan rantai pemimpin jin dan syaitan. Allah memiliki di dalamnya hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka di setiap malamnya. Yang ketiga, keberkahan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang keempat, keberkahan Ramadan di dalamnya terdapat pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keberkahan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Betul ya? Yang keenam, keberkahan Ramadan. Ramadan berpuasa di dalamnya mengangkat derajat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah bahwa ada 2 orang yang masuk dalam agama Islam. Kemudian yang satu berjihad di jalan Allah dan dia kemudian 2 orang tersebut yang masuk agama Islam tadi berjihad di jalan Allah. Ada 2 orang masuk Islam, dua-duanya kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut berperang. Yang satu mati syahid, yang satu selamat dan hidup 1 tahun setelah orang ini. Hidup 1 tahun setelah orang ini. Kemudian setelah itu
Talha bin Ubaidillah bercerita, "Fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah id ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adhina lilladhi tuwfiya al-akhira minhuma thumma kharaja fa adhina lilladhi istushhid thumma raja'a ilayya fa qala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du." Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwa dua orang ini di depan pintu surga. Lalu ada malaikat yang menghampirinya. Lalu malaikat yang menghampirinya memasukkan pertama orang yang tadi tidak meninggal di medan pertempuran. Yang tadi masih berumur setahun lalu meninggal. Yang terakhir yang meninggal dimasukkan duluan dalam surga. Kemudian datang lagi malaikat. Kemudian memasukkan yang mati syahid tadi. Kemudian datang lagi malaikat bertemu denganku, yaitu Talha bin Ubaidillah. Kata malaikat tersebut, pulang engkau, sesungguhnya waktumu belum tiba. Maka setelah pagi Talha bin Ubaidillah bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang bermimpi tadi malam? Kemudian setelah itu Talha bin Ubaidillah bercerita tentang mimpinya. Lalu para sahabat terheran-heran, kenapa yang mati syahid terlambat masuk surga dibandingkan yang tidak mati syahid? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan thumma istushhid wa dakhala al-akhirul jannata qablahu." Wahai Rasulullah, yang pertama dia lebih semangat untuk berjihad, kemudian dia mati syahid. Sedangkan yang terakhir tidak. Tetapi yang terakhir dia masuk surga duluan dibandingkan yang semangat berjihad dan mati syahid. Kenapa demikian? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang mati terakhir ini masih hidup setahun setelah meninggal yang mati syahid ini? Para sahabat berkata, "Bala, tentu wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah." Bukankah orang ini yang mati terakhir mendapati Ramadan dan salat selama setahun? Kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya, tentu wahai Rasulullah SAW. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka jarak antara keduanya ya seperti antara langit dan bumi. Allahu akbar. Ramadan mengangkat derajat seseorang. Ramadan mengangkat derajat seseorang. Ini adalah yang keenam, keberkahan Ramadan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk keberkahan Ramadan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Ramadan bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya kaum muslimin bisa mengerjakan salat tarawih yang tidak bisa dikerjakan di selain bulan Ramadan, yang berpahala sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Dan itu tidak ada keistimewaannya selain bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Dan nanti kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana salat tarawih
saat bulan Ramadan. Dan saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar mencari video kajian Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Anjirja LCMA hafizahullah ta'ala tentang Ramadan yang berkaitan dengan COVID-19. Insyaallah di situ sudah lengkap hal-hal yang diperlukan oleh kaum muslimin untuk menghadapi Ramadan dari sisi fikihnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang kalau sudah kita pahami bagaimana Ramadan memang syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Sekarang kita ingin menggapai keberkahan-keberkahan tersebut. Ingin menggapai keberkahan-keberkahan tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah mudah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, agar kita menggapai keberkahan-keberkahan Ramadan, maka saya mengajak kepada kaum muslimin, berpuasalah, berramadanlah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan berkahnya Ramadan sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, ruqyat hilal, melihat dengan mata kepala hilal awal bulan Ramadan. Kalau hilalnya tertutup awan mendung, maka menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kiat pertama agar menggapai berkahnya Ramadan, yaitu menentukan awal bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Yang artinya berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika tertutup awan atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Ikutilah, untuk kita di Indonesia, ikutilah apa yang telah ditentukan oleh pemerintah nantinya. Karena pemerintah kita menentukan awal masuk bulan Ramadan sesuai dengan sunnah, yaitu melalui ruqyat hilal. Yang kedua, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah jika sudah melihat hilal maka dianjurkan untuk membaca doa, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah wa rabbukillah. Yang artinya, ya Allah, masukkan kami ke dalam bulan tersebut dengan kenyamanan dan keimanan dan keselamatan dan keislaman, dan sesungguhnya Rabbku dan Rabb kamu wahai bulan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukillah.
Kemudian sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ketiga, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, beliau memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin tentang datangnya bulan Ramadan ini. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian sifat puasa Nabi yang keempat, yaitu berniat di malam hari. Dan ini ijma' para ulama bahwa tidak sah puasa wajib Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya kecuali berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Sebagaimana hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajri fala siyama." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Dan kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang perkara niat, yaitu apakah niat Ramadan cukup di awal malam Ramadan untuk sebulanan penuh Ramadan, ataukah setiap malam? Maka jawabannya jumhur ulama berpendapat bahwasanya Ramadan niatnya di setiap malam. Tidak sah puasa Ramadan besok hari tanpa berniat di malam harinya, di setiap malamnya. Ada pendapat yang lain bahwasanya Ramadan niat puasanya hanya di malam pertama Ramadan dengan niat mencakupi seluruh hari-hari di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ahibati hafizakumullah, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seseorang berniat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat seseorang sesuai dengan sesungguhnya amal sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatkan untuk 1 bulan, maka sudah mencukupi, meskipun lebih dianjurkan dia untuk setiap malam. Kemudian yang kelima, agar kita mendapatkan berkahnya Ramadan, kita mencontoh sifat puasa Nabi Muhammad SAW, yaitu bersahur. Bersahur di sini ada berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan bersahur. Yang pertama, yaitu hukum bersahur adalah sunnah, dan ini ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Meskipun di sini perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban, tetapi kita katakan dia hukumnya sunnah berdasarkan ijma', ya. Jadi kaidah perintah menunjukkan kepada kewajiban itu turun menjadi sunnah karena adanya ijma' para ulama rahimahullah bahwa sahur hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyambung puasa tanpa bersahur pada beberapa keadaan. Kemudian yang patut diperhatikan juga tentang bersahur adalah bersahur dengan dekat dengan waktu azan. Bersahur dekat dengan waktu azan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersahur, antara waktu sahur beliau dengan didirikannya salat sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca oleh seseorang dengan bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu banyak, bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah, bahwasanya para sahabat bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiri bangun mendirikan salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, berapakah jarak antara orang bersahur tersebut dengan diiqamahkannya salat? Yaitu sekitar
50 ayat orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ini termasuk hal yang berkaitan dengan bersahur. Masih yang berkaitan dengan bersahur, yaitu lebih utama bersahur dengan kurma kering. Nah, seperti ini yang disebut dengan tamar. Ya, lebih utama bersahur dengan kurma kering. Seperti ini gambarnya, ya, dengan kurma kering. Nanti berbuka seperti ini dengan rutab. Ini kalau seandainya ada, ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Yang artinya sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Kalau seandainya tidak ada kurma tamar yang kering tadi, maka boleh rutab. Kalau seandainya tidak ada kurma rutab, maka boleh dengan seteguk air. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sahuru kulluhu barakatun, fala tada'uh, walau an yujri'a ahadukum jur'atan ma." Sahur seluruhnya berkah, maka janganlah ia tinggalkan. Kalau seandainya salah seorang dari kalian tidak mendapati makan sahur, maka walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari keberkahan atau sifat puasa Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan keberkahan Ramadan adalah beliau senantiasa menjaga sholat dan sholat berjamaah. Nah, ini hati-hati, sangat mengerikan, ya. Ada perkataan ulama salaf mengatakan, al-halakah kullal halakah an ta'mala bi ma'siyatillah fi waqtil bala. Benar-benar kehancuran, sebenar-benar kehancuran engkau bermaksiat kepada Allah saat bala. Sudah COVID-19, bulan puasa, tidak sholat. Ya, ini benar-benar bala. Ini benar-benar kehancuran. Maka agar Ramadan berkah, mendapatkan keberkahan Ramadan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang keenam adalah beliau menjaga sholat. Nah, untuk sholat berjamaah maka dilakukan tetap di rumah masing-masing, terutama di daerah-daerah yang sudah zona merah ataupun zona kuning ataupun zona hijau yang dikhawatirkan tetap akan tersebar COVID-19. Apalagi di zaman sekarang masih ada kasus baru, yaitu OTG, orang tanpa gejala tapi positif COVID-19. Na'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini ahibati hafizakumullah. Dan siapa yang bersolat, siapa yang berpuasa tapi tidak salat, tidak manfaat puasanya. Ya, tidak manfaat puasanya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggal. Kalau meninggalkan salat orang ini, tidak ada lagi jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Maka hati-hati kaum muslimin,
sudah mewafatnya COVID-19, semestinya kita lebih banyak mengerjakan ketaatan, lebih bertobat, bukan malah meninggalkan sholat yang merupakan pembeda antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Adapun sholat berjamaah dilakukan di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Kemudian termasuk dari sifat puasa Rasulullah SAW yang ketujuh yang mendatangkan keberkahan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berpuasa menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Saya sebutkan secara ringkas hal-hal pembatal puasa, di antaranya al-jima', bersetubuh, laki bersetubuh, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Yang kedua, keluarnya mani dengan sengaja. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum. Yang kelima, mengeluarkan darah dalam jumlah yang besar seperti berbekam. Yang keenam, memuntahkan dengan sengaja. Yang ketujuh, keluar sesuatu yang bukan dijauhi oleh laki-laki, tapi memang tidak ada bagi laki-laki kan, tapi saya sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedelapan yaitu menjauhi niat untuk berbuka walau niat dalam hati. Yang kesembilan, murtad dari agama Islam. Nah, agar hal-hal tersebut tidak menjadikan kita tidak mendapatkan berkah bulan Ramadan, maka salah satu sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah saya sebutkan 9 tadi. Dan pembatal puasa tersebut akan menjadi pembatal puasa jika yang melakukannya mengetahui hukumnya. Yang kedua, jika dia ingat saat melakukannya. Dia ingat saat melakukannya. Yang ketiga, tidak lupa, maksudnya tahu, tidak bodoh, ingat, tidak lupa, dan sengaja atas pilihannya, tidak dipaksa. Nah, ini yang ketujuh, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keberkahan saat bulan Ramadan, menjauhi seluruh perkara yang diharamkan yang mengurangi pahala puasa. Seluruh perkara yang diharamkan yang mengurangi pahala puasa. Jangan sampai puasa kita masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa karena bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena saat puasa dia masih mengerjakan yang haram, ya, baik itu melalui matanya memandang kepada yang haram, atau melalui lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang haram, atau melalui telinganya mendengar haram, kecuali yang dibenarkan di dalam agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian dengan tangan dan kakinya melakukan perbuatan yang haram, dengan kemaluannya melakukan perbuatan yang haram, atau dengan seluruh anggota tubuhnya melakukan perbuatan yang haram. Maka agar mendapatkan berkah Ramadan, jauhilah hal-hal yang diharamkan. Bukankah puasa membuat orang lebih bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Jadi semakin ya, ini para ikhwah, saya beri contoh dari maksiat-maksiat, ya. Di antaranya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan zur. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan qaul az-zur al-kadhib,
ucapan zur adalah dusta. Wal amal bih alladhi yaqtadahu, dan perbuatan zur adalah perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Nah, ini contoh ya daripada maksiat saat bulan Ramadan. Wal jahla, dan kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah kezaliman. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Alama Ibnu Baz rahimahullahu taala, kezaliman ataupun perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus dijauhi saat bulan Ramadan. Berarti termasuk di dalamnya adalah ghibah, menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Kemudian namimah, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan keduanya, ya. Kemudian perkataan sia-sia seperti nyanyian dan musik. Ini hati-hati nih, Ramadan banyak sekali para pemusik, para penyanyi menggunakan momen Ramadan untuk mengeluarkan single-single religinya, kata mereka. Jangan sampai Ramadan tahun ini di bawah COVID-19 kita malah sibuk nyanyi, bukan sibuk baca Quran. Ya, jangan sampai ada lagi lagu kebangsaan Ramadan tahun ini. Yang harus diucapkan lisan kita adalah zikir, doa, baca Quran, zikir, doa, baca Quran. Gak ada nyanyi-nyanyian Ramadan, tidak ada musik dan nyanyian religi Ramadan. Jangan sampai ada, ya, apalagi kita di bawah menyebarnya penyakit COVID-19 ini. Semestinya lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak membaca Al-Quran. Dan terkadang terkadang sedih. Saya melihat di beberapa media sosial video-video para tenaga medis, baik itu perawat, baik itu para tenaga medis. Mereka kadang-kadang di saat-saat yang semestinya lebih harus mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena sedang mengurus orang yang positif COVID-19. Di saat-saat dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia sedang mengurus. Mungkin dia terjangkit. Na'udzubillah, saya tidak mendoakan itu. Tetapi semestinya harus lebih dekat dengan Allah. Bukan bermain aplikasi-aplikasi yang dengannya mereka bernyanyi, berjoget dengan musik, dengan nyanyian. Ya, semestinya harus lebih banyak beristighfar, semestinya harus lebih banyak membaca Al-Quran, semestinya harus lebih banyak berzikir. Bukan main aplikasi-aplikasi tersebut. Ini ahibati habibah, terutama dalam bulan Ramadan. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin, dusta yang mengatakan dusta terhadap agama, yang mengatakan bahwasanya ada nyanyian dan musik yang halal, itu dusta terhadap agama. Tidak benar. Ya, tidak benar. Terutama dalam bulan Ramadan tidak ada nyanyian religi. Yang ada dalam bulan Ramadan kita lebih banyak membaca Al-Quran, bukan nyanyi. Kita lebih banyak berzikir, berdoa, bukan main musik. Ini sudah mulai nih keluar single religi. Ini termasuk maksiat. Dikhawatirkan seseorang akan keluar dari bulan Ramadan yang dia dapat pahalanya hanya lapar dan haus saja. Hati-hati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apalagi nanti kalau main aplikasi-aplikasi tersebut memperlihatkan dan kemolekan tubuhnya, menggoyang-goyang kemolekan tubuhnya dan semisalnya. Sekali lagi saya nasihatkan kepada para tenaga medis. Ya, ini sudah terlihat banyak. Saya tahu betul bahwasanya mungkin kalian merasa sempit, merasa jenuh, merasa ini saat mengurus orang-orang yang positif COVID-19. Maka saya nasihatkan agar hati kita tenang, tidak jenuh. Ingatlah firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman
dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah, bukan main aplikasi yang di dalamnya Anda joget-joget, Anda bernyanyi-nyanyi seakan-akan tidak terlalu merasakan bagaimana mewabahnya COVID-19 ini. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian termasuk daripada maksiat yang terjadi pada bulan Ramadan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi berpuasa itu menahan dari perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath adalah semua, kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, al-kalamul fahish, ucapan yang kotor, keji, porno, maka jauhi ini dalam bulan Ramadan. Wa huwa yutlaqu ala hadza wa 'ala al-jima', dan juga ucapan yang berkaitan dengan jima', hubungan laki-laki perempuan. Saya nasihatkan kepada konten kreator video-video di YouTube, hati-hati. Kalau Anda di luar bulan Ramadan, mungkin sebagian Anda membuat prank-prank, berhubungan badan di atas ranjang, membuat orang menontonnya, jutaan mata menontonnya, bahkan ratusan juta mata menontonnya. Maka hati-hati itu dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba saim hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau mengucapkan amin?" Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Tadi Jibril mendatangiku, kemudian beliau berdoa, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin." Faqultu amin. Barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, bulan ampunan tapi tidak diampuni dosanya, ya, bulan ampunan tapi tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kata Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin." Maka aku pun mengucapkan amin. Hati-hati masuk aminnya Rasulullah SAW kepada diri Anda. Hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan rafath, mengucapkan perbuatan rafath, baik itu dengan tulisan di media sosial, dengan ucapan perbuatan di media, di video-video Anda, ataupun dalam dunia nyata Anda. Jauhi hal tersebut. Konten-konten porno, konten-konten keji, konten-konten hal-hal yang buruk. Warrafath wa ala muqaddimati, dan seluruh hal yang berkaitan dengan pendahuluan jima', wa ala dzikrihi ma'an nisa, atau penyebutan yang berkaitan dengan perempuan, kemolekan tubuhnya, auratnya, kecantikannya, maka jauhi ini dalam bulan Ramadan. Dan anehnya para ikhwah, hal-hal ini sangat lezat di lisan, sangat lezat di mata saat Ramadan. Hati-hati itu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk hal yang maksiat dilarang saat bulan Ramadan, dan seluruh maksiat dilarang di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tetapi sangat ditekankan lagi adalah yaitu bertengkar, bertikai sambil mengangkat suara, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa idza kana shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata dan berbuat rafath. Sudah kita jelaskan tadi, rafath seluruh perkataan perbuatan keji, kotor, porno.
Wala yaskhab, dan tidak melakukan sakhab. Sakhab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, al-khisam wasyah, bertengkar sambil mengangkat suara. Maka jangan sampai Ramadan kadang kita lapar, kadang kita haus, kemudian penghasilan berkurang, kemudian nanti buka belum tahu mau buka pakai apa, akhirnya terjadi keributan, akhirnya bertengkar. Hati-hati, itu nanti puasanya dikhawatirkan cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kam min saim laysa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa banyak? Artinya sangat banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya tidak ada kecuali lapar saja. Kemudian yang ke-9, yaitu agar mendapatkan berkah Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan ini kesempatan, ya, memperbanyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ke-10, memperbanyak bersedekah, terutama membukakan puasa, dan di zaman sekarang terutama juga memberi makan untuk sahur, terutama tetangga-tetangga Anda yang miskin-miskin. Wahai kaum muslimin, jangan pernah ada lagi berita yang mengatakan bahwa ada dari kaum muslimin yang tidak makan 2 hari 3 hari, sedangkan tetangganya ya kekenyangan. Hati-hati ini, hati-hati. Ya, terutama dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama di zaman kontemporer seperti ini, mewabahnya COVID-19 seperti ini, tidak mengapa menyegerakan pengeluaran zakat harta sebelum Ramadan, yang mungkin biasanya dikeluarkan di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan. Tidak mengapa dikeluarkan di awal Ramadan, agar kaum muslimin di dalam bulan Ramadan benar-benar terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, menyegerakan berbuka. Yang ke-10 ya. 9, menyegerakan berbuka. Ke-11, menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khair ma'ajjal fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan dianjurkan berbukanya pakai rutop yang saya sebutkan tadi, ya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, berdoa, memperbanyak doa. Baik itu saat berpuasa ataupun saat berbuka, memperbanyak doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'abdin da'watan mustajabah," yakni fi Ramadan. Sesungguhnya setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan, yaitu dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Salatun la tu'addu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang selanjutnya adalah agar orang mendapatkan keberkahan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Maka dikerjakan sholat tarawih di rumah masing-masing, karena belum bisa kita sholat tarawih di masjid karena mewabahnya COVID-19 ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, barang siapa yang bangun sholat tarawih bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian sebelum terakhir, yaitu bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatul qadri ila ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini kira-kira tema menggapai berkah Ramadan. Insyaallah taala pada kesempatan-kesempatan lain kita akan jelaskan lebih dalam lagi sebagai membuka untuk pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian dan pembahasan yang begitu bermanfaat
yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita memasuki hari-hari atau puasa yang akan segera kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Kalimantan Timur ingin menanyakan, apakah boleh puasa sunnah pada hari Kamis sementara besoknya sudah masuk bulan Ramadan? Mohon diberikan jawaban dan penjelasan yang bermanfaat. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibati hafizakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kaum muslimin untuk puasa atau mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Dikhawatirkan dia berpuasa pada hari yang diragukan. Maka hari Kamis besok itu tanggal 29 Sya'ban, berarti sehari sebelum tanggal 1 Ramadan kalau seandainya hari Jumat 1 Ramadan, atau 2 hari sebelum tanggal 1 Ramadan kalau seandainya Sabtu tanggal 1 Ramadan. Maka jawabannya asal hukumnya tidak diperbolehkan. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau berpuasa 2 hari sebelumnya, dan juga diharamkan untuk berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan apakah ini Ramadan atau tidak. Tapi apabila ada orang yang merupakan kebiasaan dia berpuasa Senin dan Kamis, atau ada yang sudah berpuasa dari awal bulan dia berpuasa Sya'ban, maka tidak mengapa untuknya berpuasa pada hari Kamis besok. Sekali lagi, berpuasa dari awal bulan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kemudian dia ingin berpuasa pada besok hari Kamis, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat untuk khususnya yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, kepada Anda yang bertanya, kami tunggu melalui layanan telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan hamba Allah. Pak Ustadz, maaf ya, ini bertanya tidak sesuai tema. Ini Pak Ustadz, saya baru belajar masalah mandi janabah nih Pak Ustadz. Saya pernah mendengar kajiannya Pak Ustadz di, kalau tidak salah itu di Gema. Ya, pertanyaannya apa Bu? Langsung aja. Begini Pak Ustadz, ada beberapa poin yang saya tidak paham. Itu masalah membersihkan farji pakai pembersih itu Pak Ustadz, ditaruh ke kain. Itu sesudah selesai mandi janabah apa sementara mandi janabah Pak Ustadz? Kalau tidak salah itu di poin keempat itu membersihkan farji gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Cara mandi junub adalah yang paling pertama dilakukan, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali kanan dan kiri. Kemudian setelah itu membasuh kemaluan. Kemudian setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Ya, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu membasuh tangan kiri tadi yang digunakan untuk membasuh kemaluan karena junubnya tadi dia basuh. Nah, di sini dia basuh bisa dia gosok-gosokkan ke tanah, atau dia gosok-gosokkan ke dinding yang kesat, atau dia memakai sabun saja. Setelah itu dia berwudu dengan sempurna seperti dia ingin sholat. Berwudu ada 2 cara.
berwudu dengan sempurna seperti dia ingin sholat, atau dia meninggalkan membasuh kaki, dibasuh nanti setelah dia mandi. Lalu setelah itu dia basahi kepalanya sehingga terasa seluruh kulit kepala basah. Lalu dia siram sebanyak 3 kali sehingga rambut dan kulit kepalanya pun basah. Kemudian setelah itu dia siram tubuhnya, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, lalu setelah itu dia basuh seluruh tubuhnya. Nah, pada saat di sela-sela itu dia ingin memakai sampo dan sabun, juga dipersilahkan. Kalau tadi di awal dia tidak membasuh kaki, maka dia basuh di akhirnya. Baru setelah itu selesai mandi junub. Wallahu a'lam. Naam. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Dan sebelum kami buka kembali untuk telepon, kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, karena pembahasan kita seputar Ramadan dan puasa, kami mohon untuk pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz untuk lebih kita memahami dan memperdalam materi kita. Silahkan kami tunggu kembali pertanyaannya di 021 823 6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Harni, Pak, di Jakarta. Silahkan pertanyaannya. Begini, Pak, kebetulan saya tenaga medis. Dan untuk menyambut bulan puasa, untuk Ramadan ini, kan kita pakai sesi ya, Pak. Untuk ganti APD itu kita harus selesai dinas. Nah, ini untuk dinas sore itu kan kita dari jam 2 sampai dengan jam 9. Baik. Nah, ini untuk berbuka puasanya kita mundurkan ini gimana ya, Pak? Maksudnya berbuka puasanya dimundurkan? Iya, karena kan kita tidak mungkin melepas APD gitu, Pak, sebelum waktu dinas kita berakhir. Kan makan bisa, minum bisa waktu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Oh ya. Nggak bisa. Oh, dimundurkan sampai dilepas APD gitu? Iya, kita lepas APD itu sekitar 8:30. Itu menutupin mulut dan sebagainya ya? Berarti. Betul, kita pakai masker juga double, Pak. Masker N95 sama masker yang biasa. Oh, seperti itu ya keadaannya ya. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini adalah permasalahan kontemporer, terutama yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin, para tenaga medis di zaman puasa saat mewabahnya penyakit COVID-19 ini. Maka saya nasihatkan bahwa berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Masih saja manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka apabila sudah benar-benar terbenam matahari. Nah, saya nasihatkan kepada pihak yang berwenang, itu kan dari jam 2 sampai jam 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 7 jam. Maka bisa dirubah waktunya untuk sore, berarti 7 jam dirubah yang asalnya 9 sampai jam 9 menjadi jam 6 ataupun jam 5, sehingga perputaran waktu pergantian jaganya itu pada waktu-waktu yang memang bertepatan dengan buka puasa. Itu solusi. Jadi saya tetap untuk menasihatkan berbuka pada waktunya, apalagi ini berkaitan dengan kesehatan para tenaga medis. Maka aturan jam 2 sampai jam 9 itu bisa dirubah menjadi jam
12 sampai jam 6 atau sampai waktu berbuka untuk masa berbuka puasa Ramadan ini. Dan ini kita harus yakin hadis Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan juga ada hadis yang sahih yang lain bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani mereka yuakhirun, mereka mengakhirkan berbuka puasa. Maka jangan sampai seorang muslim menyerupakan diri dengan mereka. Ustaz, ini kan dalam keadaan terpaksa, maka kita katakan terpaksa kita bisa rubah dengan keadaan yang lain, yaitu shiftnya jam 2 sampai jam 9 kita rubah menjadi jam 12 sampai jam waktu berbuka. Mohon ini diperhatikan kepada pemegang kewenangan agar memperhatikan tenaga medis agar bisa berbuka pada waktu berbuka, pada waktunya, jangan sampai terlambat. Jadi saya tetap menasihatkan agar bagaimanapun tenaga medis tetap untuk berbuka pada waktunya, dan itu untuk kebaikan tenaga medis. Karena kalau seandainya para tenaga medis hafizahumullah ta'ala ini kelelahan kemudian dan sakit, maka akan sedikit yang mengurus para pasien sehingga kewalahanlah rumah sakit tersebut, sehingga teruslah bertambah na'udzubillah akan kejadian seperti ini. Maka saya nasihatkan tetaplah berbuka pada waktunya, dan itu adalah kebaikan dari sisi kesehatan, kebaikan dari sisi agama. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kami mohon maaf karena terbatasnya waktu, kita tidak dapat lagi memberikan kesempatan untuk bertanya jawab pada pemirsa dan pendengar. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin, ayo mari sebarkan rasa sukacita kita dengan datangnya Ramadan Mubarak 1441 Hijriah, meskipun kita dalam keadaan mewabahnya penyakit COVID-19. Maka saya ingin marhaban Ramadan Mubarak, selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1441 Hijriah. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, dan agar dijauhkan selalu dari segala macam penyakit-penyakit, terutama yang sekarang sedang mewabah, penyakit COVID-19. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.